5 hal paling penting yang diinginkan si narsistik dari Anda. Memiliki seorang narsistik dalam hidup Anda memang melelahkan. Mereka menuntut banyak dari Anda dan selalu menemukan cara untuk membuat Anda merasa tidak cukup baik. Ini mungkin membuat Anda berpikir, apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka? Yang diinginkan oleh mereka adalah diakui, dikagumi, dan diyakinkan oleh Anda, serta mereka ingin memiliki kekuasaan dan kendali atas Anda dan orang lain. Ini dikenal sebagai suplai narsistik. Mereka menggunakan sumber ini untuk membangun persepsi diri yang positif dan menjaga stabilitas emosi. 1. Mereka ingin divalidasi oleh Anda. Divalidasi oleh orang lain berarti pikiran, perasaan, emosi, kebutuhan, pengalaman, nilai-nilai, dan keyakinan mereka diakui oleh orang lain. Bagi si narsistik, penting untuk diakui oleh orang lain karena mereka memiliki harga diri yang tinggi dan rapuh. Orang dengan harga diri tinggi yang rapuh bergantung pada validasi eksternal untuk pandangan positif mereka terhadap diri sendiri. Artinya, perasaan harga diri mereka tidak menentu atau tidak stabil dan didasarkan pada pandangan positif yang tidak realistis. Bagi si narsistik, kurangnya validasi berarti mereka tidak dapat mempertahankan pandangan positif terhadap diri sendiri dan ini memicu semua pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan. Salah satu cara paling umum bagi si narsistik untuk mendapatkan validasi adalah dengan mirroring. Dalam konteks ini, mirroring mengacu pada taktik manipulasi yang terjadi ketika si narsistik menyerap banyak informasi tentang identitas Anda dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat identitas palsu yang berkaitan dengan Anda. Misalnya, Anda memberitahu mereka bahwa salah satu anggota keluarga Anda sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Mereka dapat menggunakan informasi ini untuk meniru Anda dengan mengatakan, "Paman saya meninggal tahun lalu karena kanker. Saya memahami apa yang sedang kamu alami saat ini." Seiring waktu, jenis interaksi ini akan membuat Anda merasa didengarkan, dipahami, dihargai, tidak sendirian, dan akan mendorong Anda untuk secara alami memvalidasi si narsistik karena Anda merasa memiliki banyak kesamaan. 2. Mereka ingin dikagumi oleh Anda. Mengagumi seseorang berarti menghargainya dan menyetujui perilakunya. Si narsistik ingin dikagumi oleh orang lain karena kekaguman membantu mereka mengelola pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan. Mereka tidak dapat mengelola pikiran, perasaan, dan emosi tersebut sendiri karena mereka memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Yang mereka lakukan adalah mengembangkan identitas palsu untuk menekan pikiran, perasaan, dan emosi mereka yang menyakitkan. Identitas yang dipalsukan ini memberi mereka rasa mementingkan diri sendiri dan keyakinan bahwa mereka istimewa, unik, dan membuat iri orang lain. Salah satu cara mereka mempertahankan persepsi diri positif yang tidak realistis ini adalah dengan kekaguman. Ketika si narsistik dikagumi oleh orang lain, hal itu membantu mereka menekan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan karena mereka mampu mempertahankan persepsi diri positif yang tidak realistis.
ketika mereka tidak mendapatkan cukup kekaguman, perasaan dirinya yang tidak pasti dan tidak stabil membuat semua pikiran, perasaan, dan emosinya yang menyakitkan terpicu. Artinya, alih-alih merasa penting, istimewa, dan unik, mereka malah merasa tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. 3. Mereka ingin diyakinkan oleh Anda. Saat Anda meyakinkan seseorang, itu berarti Anda mengatakan atau melakukan sesuatu untuk membuat mereka berhenti mengkhawatirkan sesuatu. Salah satu hal paling umum yang ingin diyakinkan oleh si narsistik adalah Anda tidak akan meninggalkannya. Hal ini karena mereka memiliki gaya keterikatan yang tidak aman dan sangat umum bagi mereka yang memiliki gaya keterikatan yang tidak aman untuk membutuhkan banyak kepastian. 4. Mereka ingin memiliki kekuasaan atas Anda. Memiliki kekuasaan berarti mengambil kekuatan dari orang lain dan kemudian menggunakannya untuk mendominasi dan mencegah orang lain itu memperolehnya kembali. Bagi si narsistik, memiliki kekuasaan atas Anda sangatlah penting karena membantu mereka merasa superior. Ketika si narsistik mampu merasa superior, akan lebih mudah bagi mereka untuk menekan pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan karena dalam pikiran mereka, mereka adalah sosok yang istimewa yang harus dipuja setiap orang. Salah satu cara paling umum yang mereka lakukan untuk mencapai hal ini adalah melalui pelecehan keuangan. Ada 3 jenis pelecehan keuangan yang digunakan oleh si narsistik untuk mendapatkan kekuasaan atas Anda, yaitu eksploitasi ekonomi, pengendalian keuangan, dan sabotase pekerjaan. 5. Mereka ingin memiliki kendali atas Anda. Kecenderungan kasar yang dimiliki si narsistik dan taktik manipulasi yang mereka gunakan dirancang untuk memberi mereka kendali penuh terhadap lingkungan sekitar. Si narsistik adalah orang yang sangat mengontrol. Artinya, mereka adalah individu yang sering berusaha mempertahankan kendali, wewenang, dan atau kekuasaan pengambilan keputusan terhadap orang-orang di lingkungan sekitarnya. Kontrol adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh si narsistik karena memungkinkan mereka melindungi diri dari luka narsistik, yaitu trauma emosional yang menghancurkan harga dirinya. Misalnya, si narsistik percaya bahwa mereka adalah individu yang sangat istimewa dan unik. Jika Anda berkata kepada mereka, tidak ada yang istimewa atau unik pada dirimu. Kamu kasar, manipulatif. Hal ini akan menghancurkan harga diri mereka, serta menyebabkan mereka mengalami luka narsistik. Ketika mereka mengalami cedera narsistik, semua pikiran, perasaan, dan emosinya yang menyakitkan terpicu dan mereka mulai merasa tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. Sekarang, karena betapa rapuh, rentan, dan tidak amannya si narsistik, apapun dapat menyebabkan mereka mengalami cedera narsistik. Misalnya, sesuatu yang sepele, seperti ketika Anda tidak membalas telepon mereka dengan cukup cepat dapat menyebabkan mereka mengalami cedera narsistik. Ketika si narsistik dapat mengendalikan lingkungan sekitarnya,
mereka memiliki peluang lebih besar untuk menghindari cedera narsistik. Salah satu cara paling umum yang dilakukan mereka untuk mengendalikan lingkungan eksternalnya adalah melalui kemarahan narsistik. Kemarahan narsistik adalah respons yang meledak-ledak, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat dibenarkan yang dimiliki oleh si narsistik. Misalnya, jika Anda memberitahu si narsistik, tidak ada yang istimewa atau unik tentangmu. Kamu hanya seorang yang kasar dan manipulatif. Mereka bisa marah dengan melemparkan barang ke arah Anda atau bahkan memukul Anda dengan tangannya. Kemarahan narsistik dapat bermanifestasi dalam bentuk pelecehan fisik, seksual, keuangan, emosional, atau psikologis. Seiring waktu, kemarahan narsistik membuat Anda merasa seperti Anda harus terus-menerus berjalan di atas kulit telur di sekitar mereka, dan inilah cara mereka mengendalikan Anda.